Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, di mana kita akan menjelajahi berbagai algoritma yang membentuk dunia komputasi modern. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu algoritma pencarian yang sangat penting, yaitu Uniform Choice Search atau yang biasa disingkat UCS. Algoritma ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, dari pencarian jalur terpendek di peta hingga optimasi proses dalam kecerdasan buatan. Nah, di sini saya ditemani dengan teman saya, Sugi Manullah, yang akan menjelaskan tentang algoritma kali ini. Jadi, mari kita mulai dan cari tahu lebih dalam tentang UCS. Jadi, apa sebenarnya UCS itu? Pada dasarnya, UCS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam graf di mana setiap sisi memiliki biaya yang berbeda. UCS sering dipakai ketika kita ingin mencari jalur dengan biaya minimum dari titik awal ke titik tujuan. Benar sekali, berbeda dengan algoritma pencarian lainnya seperti BERT Research yang hanya mempertimbangkan kedalaman atau lebar pohon pencarian. UCS justru lebih fokus pada biaya dari langkah-langkah yang diambil. UCS menggunakan struktur data priority queue untuk memilih node nama yang akan diproses terlebih dahulu berdasarkan biaya kumulatif terendah. Nah, jadi UCS memilih jalur yang paling murah berdasarkan total biaya dari awal sampai ke titik yang sedang diproses. Tapi, apa nih bedanya algoritma ini sama Dijkstra? Baik, UCS dan algoritma Dijkstra sangat mirip karena keduanya menggunakan prinsip yang sama dalam memilih jalur dengan biaya minimum. Namun UCS lebih umum karena tidak membatasi graf, hanya untuk graf yang berbobot positif. Sedangkan Dijkstra biasanya digunakan dengan bobot yang positif. UCS adalah bentuk lebih umum, jadi Dijkstra karena UCS bekerja untuk graf dengan bobot positif dan negatif selama tidak ada siklus negatif. Baik, berikutnya mari kita bahas bagaimana UCS bekerja. Misalkan kita punya graf dengan beberapa node dan sisi yang memiliki biaya tertentu. Oke, untuk langkah yang pertama itu kita akan memasukkan kode node awal ke dalam priority queue yang akan menyimpan node-node berdasarkan biaya kumulatif terendah, dan kita juga akan menyimpan biaya dari node tersebut. Jadi langkah pertama adalah memulai dari titik awal dan menambahkannya ke dalam queue. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Oke, setelah itu jadi kita memulai proses node tersebut. Kita mengambil node dengan biaya terendah dari priority queue dan mengembangkan node tersebut ke tetangganya, yaitu node-node yang terhubung langsung dengannya. Setiap kita mengunjungi tetangga, kita akan menghitung biaya baru yang diperlukan untuk mencapai node tersebut melalui jalur yang baru saja kita kunjungi. Jadi jika biaya baru lebih rendah dari biaya sebelumnya, kita akan memperbarui nilai biaya dan memasukkan node tersebut ke dalam priority queue-nya. Ya, betul sekali. Proses ini berpeluang hingga kita menemukan kode tujuan atau hingga tidak ada node yang tersisa untuk diproses. Nah, jika untuk menemukan tujuan, kita bisa menghentikan algoritma dan melacak jalur tersebut yang ditemukan. Proses yang cukup sistematis ya. Dan tentu saja UCS akan menemukan jalur terpendek dengan biaya minimum. Namun bagaimana nih dengan efisiennya? Apakah UCS efisien dalam hal waktu dan ruang? Ya, UCS menggunakan priority queue yang dapat diimplementasikan menggunakan struktur data seperti heap yang memungkinkan kita untuk mengambil node dengan biaya terendah dalam waktu logarithmik. Nah, dalam hal kompleksitas waktu, UCS memiliki kompleksitas yang sama dengan algoritma Dijkstra.
Namun efisiensinya sangat tergantung pada struktur graf yang kita hadapi. UCS tampaknya sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Bisa beri beberapa contoh di dunia nyata nggak, di mana UCS digunakan gitu? Untuk salah satu aplikasi utama UCS adalah dalam sistem navigasi. Misalnya mencari rute tercepat di aplikasi seperti Google Maps. Dalam hal ini grafnya adalah peta jalan dan sisanya memiliki bobot biaya berdasarkan jarak atau waktu tempuh. Jadi UCS akan mencari rute dengan waktu atau jarak terpendek berdasarkan biayanya di setiap sisi. Ya betul, UCS juga digunakan dalam robotika untuk merencanakan jalur bobot yang menghindari hambatan dan mencari jalur optimal. Selain itu, UCS juga dapat digunakan dalam game AI untuk mencari jalur optimal dalam permainan dengan kondisi tertentu. Menarik juga ya. Apakah UCS diterapkan dalam sistem rekomendasi atau machine learning? Ya, meskipun UCS lebih sering digunakan untuk pencarian jalur, prinsip-prinsip dasar dari pencarian berbasis biaya ini bisa diaplikasikan dalam sistem rekomendasi atau pencarian solusi optimal dalam masalah-masalah lain. Namun untuk masalah rekomendasi, biasanya algoritma lain seperti cooperative freelancing lebih sering digunakan. UCS terdengarnya sangat berguna ya. Namun pasti ada nih beberapa kelebihan dan kekurangannya. Biasanya apa saja nih kelebihan dan kekurangannya? Nah, salah satu kelebihan utama UCS adalah kemampuannya untuk selalu menemukan jalur dengan biaya terendah yang sangat berharga dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan optimasi biaya. Selain itu, UCS sangat fleksibel karena tidak terbatas pada graf yang berbobot positif. Nah, kalau kekurangannya gimana? Untuk UCS bisa sangat lambat karena graf yang sangat besar atau jika graf memiliki banyak node dari sisi. Selain itu, jika graf memiliki banyak jalur yang sama, UCS bisa sangat boros memori karena ia menyimpan semua jalur yang sudah diproses. Jadi UCS sangat baik jika kita membutuhkan solusi yang optimal. Tetapi bisa jadi kurang efisien ya jika kita bekerja dengan graf yang sangat besar atau Jadi untuk merangkum, UCS adalah algoritma yang sangat kuat untuk pencarian jalur dengan biaya minimum. Sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti navigasi, robotika, dan banyak lagi. Meskipun UCS bisa sangat efektif, ada beberapa tantangan terkait efisiensi dalam graf yang sangat besar atau kompleks. Ya, UCS adalah pilihan yang sangat baik jika kamu membutuhkan jalur terpendek dengan biaya minimal. Tapi untuk masalah skala besar kita mungkin perlu mempertimbangkan optimasi lebih lanjut atau algoritma lain. Baik, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat inovatif sekali, dan terima kasih kepada Sugih yang sudah hadir di sini, dan terima kasih juga pada pendengar yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga kalian semua mendapatkan wawasan yang baru tentang UCS dan bagaimana algoritma ini bekerja dalam aplikasi. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.